Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara alat kerja paru-paru manusia dengan demonstrasi model sederhana sistem pernapasan. Memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu ya. Di sini ada Kanisa, Kanafisa, Karaisha, dan Kasyafira. Baik, selamat menyaksikan. Paru-paru manusia. Apa sih paru-paru manusia itu? Paru-paru adalah sepasang organ vital dalam rongga dada yang berfungsi sebagai pusat pernapasan. Nah, tugas utamanya adalah menukar oksigen dari udara yang dihirup dengan karbon dioksida dari darah, serta mendukung fungsi ekskresi tubuh. Nah, teman-teman, inilah bentuk paru-paru manusia. Pada dasarnya, jika kita bernafas melalui hidung, udara kita masuk loh ke dalam paru-paru itu. Nah, teman-teman, coba dipraktekkan bernafasnya. Di sini ada gambar bagaimana kalian bernafas ya. Ketika kalian bernafas, kalian mengambil udara bersih masuk ke dalam hidung, trakea hingga masuk ke dalam paru-paru. Di sana ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam paru-paru, kita punya jutaan kantung kecil bernama alveolus. Nah, di sini oksigen yang kita hirup masuk ke dalam pembuluh darah. Sementara karbon dioksida dari tubuh kita dikeluarkan. Proses pertukaran ini disebut dengan diffusion. Proses diffusion ini yaitu adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah, karena oksigen merupakan konsentrasi tinggi, sedangkan karbon dioksida adalah konsentrasi rendah. Oksigen ini lalu masuk ke dalam darah dan dialirkan ke dalam seluruh tubuh. Karbon dioksida atau limbah pernapasan kita kembali lagi ke paru-paru dan kita hembuskan keluar melalui hidung. Nah, teman-teman, sistem pernapasan merupakan salah satu sistem yang sangat penting bagi manusia. Melalui proses pernapasan, tubuh memperoleh oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Sedangkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Proses ini terjadi setiap saat ya teman-teman, tapi karena kita tidak bisa melihat proses mekanismenya secara langsung, maka di sini kelompok 3 akan mendemonstrasikan kerja paru-paru itu menggunakan sebuah media yang sangat mudah dipahami. Selain mudah dipahami, media ini juga dapat dijangkau, yaitu menggunakan sedotan dan 2 balon saja. Mari kita simak penjelasan dan pembuatannya berikut ini. Pertama, kita gunting kardus terlebih dahulu. Kemudian, cover kardus itu menggunakan kertas karton berwarna biru. Gunting gambar simulasi paru-paru tersebut. Gunting hidung. Kemudian gunting trakea. Kemudian pasang gambar hidung tersebut di atas kertas karton berwarna biru. Nah, yang tak kalah penting yaitu sedotan. Sedotan berfungsi sebagai penghubung antara hidung dengan paru-paru, yaitu sebagai trakea. Seperti halnya trakea yang berada di tenggorokan, yaitu ditaruh di bawah hidung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sedotan tadi dipasangkan ke gambar trakea. Terakhir pasang balon
di kedua sedotan tadi sebagai simulasi paru-paru. Perhatikan kedua balon yang ditiupkan bersamaan ini ya teman-teman. Balon ini mewakili paru-paru manusia. Saat udara masuk melalui sedotan, balon akan mengembang seperti paru-paru. Sebaliknya, saat udara keluar, balon akan mengempis seperti ketika kita menghembuskan napas. Peristiwa mengambil oksigen untuk masuk ke paru-paru ini dinamakan inspirasi. Dan sebaliknya, jika mengeluarkan udara karbon dioksida dari paru-paru itu atau menghembuskan nafas dinamakan ekskresi. Nah, udara yang diambil oleh hidung kita tadi sebenarnya adalah udara bersih yang sudah tersaring oleh bulu-bulu di dalam hidung. Itulah fungsi dari bulu hidung kita. Wah, Masya Allah, detail sekali ya Allah menciptakan kita sampai ke hal bulu pun tak luput dari ciptaannya. Berdasarkan hasil percobaan ini, kita dapat memahami cara kerja paru-paru secara lebih nyata dan mudah dipelajari. Alat ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran IPA untuk membantu siswa memahami proses pernapasan manusia. Demikian demonstrasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kenapa sih paru-paru kok ada 2? Pertanyaan yang bagus, Nak. Jika kamu melewati tol, sebenarnya di sana tidak hanya ada satu jalan, tetapi dibuat banyak jalan. Agar memudahkan pengendara jika terjadi macet atau arus balik. Ini yang juga terjadi pada paru-paru kita. Setiap 3-5 detik sebenarnya kita itu menghirup udara loh. Atau lebih gampangnya, setiap menit kamu telah bernafas selama 20 kali. Jadi dengan adanya 2 paru-paru ini, memudahkan kamu untuk menghirup udara. Nah, jadi sekarang kamu kebayangkan betapa macet dan ngantrinya udara yang bakal menumpuk jika paru-paru kamu hanya 1. Untungnya dan alhamdulillahnya paru-paru kita ada 2 ya. Nah, di samping itu, walaupun paru-paru kita itu keduanya tidak sama ukurannya ataupun fungsinya, tetapi memiliki lebih sedikit perbedaan. Paru-paru kanan berukuran lebih besar dan lebih berat daripada paru-paru kiri, karena memiliki 3 lobus dan 3 bronkus. Sebaliknya, paru-paru kecil itu malah lebih kecil, karena hanya memiliki 2 lobus dan 2 bronkus. Nah, begitu ya teman-teman, kenapa kita mempunyai 2 paru-paru. Terus gimana kalau ternyata paru-paru itu beneran terjadi kemacetan? Baik, bayangkan balon tadi. Jika ada kemacetan dalam balon tadi, apa yang akan terjadi? Misalkan balonnya tidak bisa mengembang. Iya benar, berarti paru-paru kita itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka yang akan terjadi adalah sesak nafas. Nah, kejadian sesak napas ini terjadi karena saluran paru-paru tersumbat oleh lendir. Lendir tersebut bisa dari flu, dari batuk, TBC, ataupun bronkitis akut. Dan yang paling parah adalah gagal jantung. Nah, apa sih penyebab dari paru-paru kotor? Yaitu dari terpapar polusi, asap rokok, atau mengalami penumpukan lendir kental. Apa yang akan terjadi jika paru-paru tersebut telah kotor? Yaitu organ pernapasan akan mengalami penurunan fungsi secara drastis. Tubuh tidak lagi mampu menukar oksigen dengan karbon dioksida dengan optimal. Nah, jika teman-teman mengalami gejala seperti batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 4-8 minggu, batuk disertai darah, atau sesak napas yang mengganggu aktivitas sehari-hari, segera kunjungi dokter. Jangan sepelekan hal ini,
karena bisa jadi punya permasalahan di paru-paru tersebut. Sedangkan paru-paru sendiri adalah organ pernapasan. Organ pernapasan sendiri termasuk organ vital ya bagi makhluk hidup itu. Nah, mulai sekarang ayo jaga paru-paru kita bersama ya teman-teman. Oke? Nah, lalu bagaimana sih cara agar kita bisa menjaga paru-paru kita sendiri? Sering-sering olahraga. Olahraga dapat melatih paru-paru kita. Yang kedua, hindari asap, rokok, dan polutan udara. Selalu gunakan masker jika ingin keluar rumah. Sedangkan yang ketiga, hindari gaya hidup yang berantakan. Seperti meminum es, makan sembarangan, dan sering begadang. Karena aktivitas-aktivitas tadi jika dilakukan dengan sering, maka akan membuat paru-parumu menjadi rusak dan kotor. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bye-bye.